Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Oktri di channel Oktri Berbagi. Nah, ini adalah video ketiga atau seri penutup dari aplikasi Cube IQ untuk load planning analysis. Setelah di video pertama, kita diskusi terkait dengan bagaimana cara mempersiapkan proses pengangkutan barang menggunakan Cube IQ ini. Kemudian di video kedua, kita mencoba tidak hanya satu produk atau satu barang saja, tapi ada simulasi dua barang dengan dua jenis yang berbeda ya. Ada yang berbentuk box atau kotak dan juga ada juga yang berbentuk silinder. Nah, di video terakhir ini kita akan coba melihat bagaimana kalau kita akan coba melakukan setting ya terkait dengan kontainernya, desain kontainernya. Karena memang di QBIQ ini ada default containers yang bisa digunakan, tapi juga ada beberapa langkah lain ya. Kalau misalkan teman-teman sekalian ingin menggunakan ukuran sendiri, desain sendiri gitu ya. Kita langsung saja ke software QBIQ versi 4 yang saya gunakan ya dari video pertama, video kedua dan sekarang video ketiga ini. Jadi teman-teman sekalian, seperti di awal video pertama, yang akan kita bahas hanya 4 tabs ya, ada loads, ada load plan, ada products, dan juga containers. 3 tabs sudah kita pakai di 2 video sebelumnya. Nah, di video ketiga ini atau video penutup di seri Cube IQ ini, kita akan coba gunakan tab containers ya. Kita coba klik containers. Nanti di containers ini tentunya teman-teman sekalian akan diberikan beberapa default containers ya yang sudah disediakan oleh Cube IQ, mulai dari 20 feet dry cargo, kemudian palet 40 kali 48, ada 40 feet dry cargo, ada juga 40 feet high cube gitu ya. Kemudian juga ada 48 feet trailer ya, dan juga tentunya yang tidak kalah menarik adalah ada 50 feet box car dan ada 53 feet dry cargo. Nah, sekarang kita akan coba membuat versi kita sendiri. Misalkan apa? Saya itu usaha online shop gitu ya. Kemudian mitra kurir saya itu menggunakan motor roda 3 misalnya, dan ada ukuran khususnya si box di motor roda 3 itu yang sudah disampaikan oleh pihak perusahaan jasa kurirnya. Nah, kita pengen tahu gitu ya, kira-kira dengan ada desain atau dengan ukuran yang disediakan oleh pihak perusahaan jasa kurir, sekali kirim itu kira-kira menampung berapa banyak produk gitu ya. Nah, kita klik new. Nah, misalkan ini box jasa kurir misalkan ya. Jadi nama kontainernya adalah box jasa kurir. Anggap saja lebar boxnya itu nggak terlalu lebar ya. Misalkan hanya 1,5 meter. Kemudian kedalamannya itu kurang lebih 100 cm atau 1 meter, dan tingginya pun hanya 1 meter 25 cm misalkan. Nah, di sini teman-teman sekalian, kita klik saja redraw. Ya, kita klik redraw. Nah, kurang lebih boxnya seperti ini. Ya, jadi dia lebarnya 100 cm atau 1 meter, kemudian panjangnya kurang lebih 150 cm atau 1,5 meter, dan tingginya 1,25 meter atau 125 cm. Tinggal di sini, teman-teman sekalian, dipastikan kira-kira kapasitas angkutnya itu berapa atau bobot maksimal yang bisa diangkut oleh box ini berapa kilogram. Anggap misalkan dia hanya bisa mengangkut itu 750 kilogram. Misalkan ya, 750 kilogram. Kemudian jangan lupa teman-teman sekalian silahkan diklik save. Nah, setelah diklik save, kita lihat di sini ya. Jadi bentuknya banyak sebenarnya, ada rectangular ya, ada irregular shape. Kalau yang memang tidak sesuai dengan standar default yang ada, atau truk, trailer dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian di sini ada loading. Nah, loading ini cukup penting teman-teman sekalian untuk memastikan pada saat nanti barang-barang akan ditempatkan di box yang kita sudah rancang, kita sudah desain, itu aturannya dari mana nih? Apakah kita simpannya dari belakang ke depan atau dari bawah ke atas? Nah, ini kan bisa load direction-nya ada. Ada back to front atau bottom to top gitu ya. Nah, kemudian ini juga kita lihat compacting atau load compacting-nya itu dia akan menyesuaikan optimalisasi penempatan barang di boxnya ini, apakah sepanjang
panjang optimal atau maksimal dari si box, atau dia mengutamakan dari aspek ketinggiannya. Ya, tapi tentunya kalau kita bicara in height ya atau aspek ketinggian, jangan lupa ada maximum stake-nya. Kalau memang ada staking mechanism, ya ada standar berapa maksimal tumpukan barang untuk kita bisa selalu terjaga dalam kondisi aman ya, bahwa pada saat proses transportasi dan distribusinya barangnya tetap aman gitu ya. Kemudian kualitas barangnya pun tidak terjadi kerusakan atau tidak turun ya. Anggap saja kita masih back to front untuk load direction-nya, dan load compacting-nya adalah long length ya. Oke, sekarang bagaimana kita akan coba buat produk baru ya. Kita tadi sudah kontainer, kita sekarang pakai produk baru. Nah, kita masuk lagi new, misalkan apa, box kamu. Nah, itu ya. Nah, kita misalkan jualan pakaian, jualan t-shirt misalkan secara online, tapi packagingnya menggunakan box. Nah, anggap saja panjangnya itu 30 cm, kemudian lebarnya 20 cm, dan tebalnya atau tingginya mungkin kurang lebih 5 cm saja cukup ya. Kemudian dia nggak nyampe 1 kilo ya, dia paling juga seperempat kilo ya, atau 0, berapa 0,25 gitu ya. Net weight-nya juga sama, misalkan 0,25 kilo. Kemudian nanti direction-nya, misalkan untuk orientation dari sisi pakaian atau t-shirt ini, kita misalkan tidak boleh lebar dan panjang jadi posisi vertikal. Jadi kita matikan. Maximum stack-nya misalkan kita bisa tumpuk 10. Ya, bisa tumpuk 10, maksimal bisa tumpuk 10. Lalu kita save. Nah, sekarang berarti kita sudah punya kontainer baru. Ya, di kontainer, di tab kontainer ini kita sudah punya kontainer baru, namanya kontainer apa tadi? Kita coba lihat. Nah, sebentar. Kontainer baru ada namanya box jasa kurir. Kemudian di produknya kita juga sudah punya satu produk ya, box kamu gitu ya. Nah, ini ada dua inputan awal yang sudah kita siapkan. Maka dari itu kita tinggal langsung klik saja loads ya. Klik saja loads. Kita new load saja, teman-teman sekalian. Misalkan rencana kirim paket barang. Nah, misalkan seperti itu. Kontainernya kita langsung pilih saja yang tadi. Pilih, sudah ada box jasa kurir. Nah, kita masukkan box jasa kurir. Kemudian produknya, misalkan box kamu di sini. Nah, kita ingin tahu misalkan satu box jasa kurir ini bisa menampung atau bisa memuat berapa quantity atau berapa pieces pakaian yang teman-teman sudah siapkan untuk dikirim. Kita isi dulu 1000 misalkan gitu ya. Kita isi dulu 1000, lalu kita klik seperti biasa optimize. Ya, kita tunggu prosesnya. Seperti apa gerangan? Nah, ternyata dia betul-betul clear ya, dari 1000 yang kita alokasikan, ternyata hanya bisa diangkut 250 pieces. Artinya apa teman-teman sekalian? Jadi kalau misalkan kita ditawarkan oleh pihak jasa kurir, boleh deh kita angkut ya, kita ambil barangnya gitu ya ke tempat teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu datang ke ke perusahaan kurirnya, ke kantornya, tapi pihak kurir yang menjemput barangnya. Kemudian teman-teman bilang bahwa saya mau ngirim 1000 pakaian gitu ya, dengan dimensi ukurnya bla 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 gitu ya. Kemudian dia bilang, oke, kita bisa satu kali angkut kok. Oh jangan, ya karena apa? Walaupun misalkan kapasitas angkut dia secara space masih ada sisa. Nah lihat ketinggiannya atau masih ada sisa space di atas. Tapi kan kita sudah pastikan bahwa batas maksimal stakingnya itu 10. Nah, ini juga salah satu bentuk edukasi buat teman-teman nanti pengusaha jasa kurir atau kargo gitu ya, bahwa pastikan bukan hanya kita memaksimalkan space ya, tapi kita harus memastikan ada optimalisasi dari sisi kapasitas. Itu teman-teman sekalian ya, alhamdulillah kita sudah melewati 3 video secara serial. Video pertama bagaimana mencoba memulai menggunakan software CubeIQ versi 4 ini. Kemudian yang kedua ditambahkan satu lagi produk, asalnya di video pertama menggunakan satu produk saja, video kedua menggunakan 2 produk yang berbeda dimensi dan juga
bentuknya. Di video ketiga ini, teman-teman sekalian, kita tidak menggunakan default container, tapi kita create container sendiri. Terima kasih banyak teman-teman sekalian, sehat selalu. Start small and think simple. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.